Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yesi Elvira akan menjelaskan tentang skabies dari Divisi Dermatologi Anak DV FK USU. Apa itu skabies? Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau, yaitu Sarcoptes scabii varietas hominis. Skabies merupakan masalah kesehatan masyarakat, terutama di wilayah beriklim tropis, subtropis. Di Indonesia, skabies ini merupakan salah satu penyakit kulit tersering di puskesmas, merupakan penyakit kulit terbanyak ketiga di puskesmas. Berikut merupakan faktor yang berperan pada tingginya prevalensi skabies. Adanya pengaruh dari perilaku, keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan, akses ke pelayanan kesehatan yang sulit, kemudian ada investasi permanen, alat diagnostik dan sensitivitas yang rendah, gagal dalam pengobatan, pengaruh cuaca, kemiskinan, dan ada beberapa kelompok yang mudah terserang, yaitu anak-anak, orang tua, tunawisma. Apa saja gejala dari skabies? Gejala dari skabies yang pertama adalah gatal. Gatal merupakan gejala klinis utama pada skabies. Rasa gatal pada masa awal investasi tungau biasanya terjadi pada malam hari atau yang kita kenal dengan pruritus nocturna. Ada juga pengaruh dari cuaca yang panas atau ketika berkeringat. Yang kedua adalah lokasi. Sarcoptes scabii memilih lokasi epidermis yang tipis untuk menggali terowongan, terutama pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, penis, periumbilicalis, pinggang, bokong bagian bawah intergluteal, paha, serta lipatan aksila anterior dan posterior. Pada orang dewasa, lesis skabies ini jarang ditemukan di leher, wajah, kulit kepala yang berambut, punggung bagian atas, telapak kaki, dan tangan. Namun pada bayi, daerah tersebut sering terinvestasi, bahkan lesi dapat ditemukan di seluruh tubuh. Lesis skabies biasanya tidak terdapat di kepala, namun pada anak dan bayi ditemukan pustul yang gatal. Gejala skabies pada anak biasanya berupa vesikel, pustul, dan nodus. Anak menjadi gelisah dan nafsu makan berkurang. Kelainan kulit pada skabies yang selanjutnya itu adalah ditemukan adanya terowongan. Terowongan yang digali tungau tampak sebagai lesi berupa garis halus yang berwarna putih keabu-abuan sepanjang 2 sampai dengan 15 mm. Berkelok-kelok dan sedikit meninggi dibandingkan sekitarnya. Di ujung terowongan terdapat papul atau vesikel kulit berukuran kurang dari 5 mm tempat tungau berada. Pada anak, lesi terowongan jarang atau bahkan tidak ditemukan. Kelainan kulit pada skabies selanjutnya itu adalah munculnya tanda-tanda infeksi sekunder. Skabies menimbulkan rasa gatal yang hebat sehingga penderita sering menggaruk, sehingga akan timbul luka lecet yang diikuti dengan infeksi sekunder oleh bakteri grup A Streptococcus serta Streptococcus aureus. Infeksi tersebut dapat menimbulkan gejala klinis berupa pustul, ekskoriasi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Pada infeksi sekunder Streptococcus aureus dapat timbul gula sehingga disebut juga dengan skabies bullosa. Tingkat keparahan skabies bergantung jumlah tungau dan penata laksanaannya. Jika diagnosis dan pengobatannya tertunda, maka jumlah tungau dapat meningkat dan gejala semakin berat. Pada stadium kronik, skabies mengakibatkan penebalan kulit atau disebut juga dengan likenifikasi dan hiperpigmentasi. Berikut merupakan gambaran lesis skabies yang terdapat di area pergelangan tangan. Yang terdapat di sela jari, di telapak dan jari tangan, di sela-sela jari, di jari tangan dan sela jari tangan, di area perut, bokong, dan di daerah genital. Bagaimana cara menentukan bahwa itu merupakan skabies? Diagnosis pasti skabies ini ditetapkan dengan menemukan tungau atau telurnya pada pemeriksaan laboratorium. Namun, hal ini sangat sulit untuk ditemukan produknya pada pemeriksaan laboratorium.
Maka diagnosis klinis dapat ditetapkan apabila penderita terdapat 2 dari 4 tanda kardinal skabies. Yang pertama adalah ditemukannya gejala pruritus nocturna. Yang kedua, terdapat sekelompok orang yang menderita penyakit yang sama, misalnya dalam satu keluarga atau di pemukiman atau di asrama. Yang ketiga, terdapat terowongan, papul, vesikal, atau pustul di tempat predileksi. Yang keempat, menemukan tungau pada pemeriksaan laboratorium. Bagaimana cara pengobatan skabies? Prinsip pengobatan skabies adalah menggunakan skabisida topikal, diikuti dengan perilaku hidup bersih dan sehat baik pada penderita maupun lingkungannya. Syarat skabisida ideal itu adalah yang pertama, efektif terhadap semua stadium tungau, tidak toksik atau menimbulkan iritasi, tidak berbau, tidak menimbulkan kerusakan atau mewarnai pakaian dan mudah diperoleh. Pada bayi dan anak kecil, absorpsi obat lebih tinggi sehingga pengolesan tidak dianjurkan saat kulit dalam keadaan hangat atau basah setelah mandi. Apabila terdapat infeksi sekunder oleh bakteri, maka dapat diberikan antibiotik topikal atau oral. Penderita skabies harus memotong kuku tangan dan kaki secara teratur, serta menjaganya tetap pendek dan bersih. Skabisida dioleskan ke kulit di bawah kuku yang telah dipotong. Pakaian dan perlengkapan tidur juga harus diganti selama dan setelah terapi, serta dilakukannya dekontaminasi. Obat topikal skabies dioleskan pada seluruh tubuh, mulai dari leher hingga kaki. Terapi penderita skabies perlu dilakukan bersamaan dengan anggota keluarga lain karena pada skabies terdapat periode laten klinis yang dapat berlangsung hingga 6 minggu. Penderita skabies yang sedang menjalani terapi dengan obat topikal harus menerapkan gaya hidup bersih dan sehat, terutama mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Berikut merupakan jenis skabisida yang dapat kita pakai, di mana untuk anak-anak yang aman yang bisa dipakai untuk bayi dapat digunakan 3 hari berturut-turut dan diulang seminggu kemudian. Itu adalah sulfur precipitatum 5 sampai dengan 10%. Ada juga terapi herbal untuk skabies, yaitu Ligularia purgaurea, Eupatorium adenoporum. Kemudian dapat juga diberikan ivermectin oral, permetrin. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.